Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dinkes, jumpa lagi dengan saya Heni Rahmawati dalam acara Ngobras, Ngobrol Sehat dan Santai bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dan hari ini kita akan ditemani dengan tamu-tamu istimewa yang akan kami kenalkan. Tamu pertama adalah Bapak Prasetyo dari Rumah Matahari Indonesia. Selamat pagi Pak Prasetyo. Selamat pagi Bu Heni. Dan tamu kita yang kedua adalah Mas Fajar Firmansyah. Beliau adalah orang dengan HIV atau disingkat lebih seringnya ODIF, orang dengan HIV. Baik, karena tamu-tamu kita sudah siap, kita akan menggali banyak hal tentang apa itu Rumah Matahari dan apa itu orang dengan HIV. Dan bersamaan dengan Hari AIDS Sedunia, kita akan menyampaikan juga terkait tema bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Itu tema Hari HIV Sedunia tahun ini. Begitu ya Pak? Ya. Baik, untuk sesi pertama ini kita akan memulai perbincangan ini dengan Pak Prasetyo. Ya. Pak Prasetyo atau Mas Prasetyo? Mas saja Bu. Oke, biar terasa muda terus ya Pak. Mas saja. Oke, Mas Prasetyo, berkaitan dengan tema HIV sedunia dan juga Rumah Matahari, tolong bisa dong dijelaskan sedikit tentang apa itu tugas dan wilayah dari Rumah Matahari. Monggo. Terima kasih sudah dipanggil, diberi kesempatan untuk hadir di Ngobras nih Bu ya. Ngobras ya. Ngobrol sehat dan santai. Kita hari ini sangat bersyukur kita akan sampaikan apa sih Rumah Matahari itu. Jadi secara sekilas Rumah Matahari kita dirikan di tahun 2011. Sudah cukup panjang. Karena apa? Karena bentuk kepedulian kita dengan stigma masyarakat yang saat ini dengan HIV/AIDS yang masih begitu masif, begitu tidak benar. Yang itu yang pertama. Yang kedua, banyak teman-teman ODA yang untuk akses obat dan lain sebagainya itu masih kesulit. Makanya itu terbentuklah Rumah Matahari. Nah, Rumah Matahari di mana Rumah Matahari? Rumah Matahari ada di Desa Gading Rejo, Kecamatan Juwana. Jadi teman-teman nanti yang mau monggo main di sana, mau jagong atau sekedar atau bahkan ada orang mungkin dengan kesulitan HIV baru ya, untuk mencari akses dan komunitas begitu nanti ya. Kita bisa sharing di sana karena kita di sana sekretariat bersama Bu. Itu. Ya berarti ini memang benar-benar menjadi rumah begitu ya Mas Prasetyo. Dan terkait dengan Hari AIDS Sedunia, ini kan ada tema bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Maksudnya apa ini? Baik, terima kasih. Karena dari bentuk kepedulian kita, makanya dari Rumah Matahari rencana akan mengadakan kegiatan Hari AIDS Sedunia. Salah satunya adalah kita gencarkan podcast. Salah satunya di sini. Dengan di Ngobras ini kita bisa ngobrol asik, ngobrol santai gitu. Jadi ada keintiman untuk saling berbagi. Gitu Bu ya. Jadi salah satu podcast tidak dengan ini saja, dengan BKKBN, dengan Dishub-Kominfo, dengan yang lain itu satu. Terus kedua kita nanti juga ada kegiatan lomba poster dan lomba mewarnai. Terus ada juga aksi teatrikal, terutama itu di puncaknya tanggal 1 Desember. Teatrikal di Simpang 5
terus kita juga audiensi dengan DPRD. Oke. Jadi ini semua kita rangkum dengan lintas komunitas. Jadi ada dari peduli HIV/AIDS, ada dari komunitas seni, ada dari komunitas masyarakat umum. Oke. Jadi kita informasi tentang stigma, tentang teman-teman yang merasa positif belum tersampaikan atau masih kesulitan akses pengobatan itu nanti dari bisa lintas terbantu. itu bisa terbantu informasinya. Baik, berarti di sana adalah bentuk dari bersama menghadapi Kebersamaan. perubahan Betul, era dari paradigma HIV Betul, itu sendiri untuk bersama menjaga keberlanjutan layanan. Oke, baik Pak. Dan kalau dari sudut pandang panjenengan sendiri ya Bu. sebagai orang yang sangat dekat dengan komunitas HIV, apakah layanan-layanan yang diterima dari teman-teman orang dengan HIV maupun orang dengan HIV/AIDS ini sudah cukup mumpuni atau cukup bagi teman-teman komunitas? Sebenarnya dari tim kita Rumah Matahari itu memang ada beberapa hal yang untuk akses obat itu sebenarnya sekarang sudah mudah, Bu. Iya. Cuman yang jadi kendala kita adalah akses obat dari teman-teman yang selama ini karena mungkin kerahasiaan, banyak teman-teman yang justru mengambil obat di wilayah lain. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi itu, lah justru itu kita pengennya kan dari segi ekonomi, dari segi waktu itu lebih mudah untuk. Dan dari segi pencatatan serta pelaporan juga, ya agak susah. Kesehatan yang setempat itu lebih cepat. Iya. Satu itu. Betul. Kedua tentang kita ingin ada semacam pertemuan dengan teman-teman ODA pendampingan itu di puskesmas setempat. Iya. Jadi kenapa sampai ada seperti itu? Karena kan selama ini dari teman-teman dampingan, teman-teman ODA itu kan belum terdengar suaranya. Apa sih keinginan teman-teman untuk bisa akses obat atau mungkin dengan yang lain gitu Bu ya. Tuh, terus juga kita contoh soal dulu di waktu COVID itu kan lintas sektoral bekerja sama. Iya, betul. Nah, itu langsung selesai. Lah kita pengennya seperti itu dengan juga untuk program Trisiro itu Bu ya. Mana Trisiro itu yang pertama adalah zero infeksi baru. Zero infeksi baru, tidak ada orang yang terkena lagi, itu ya Bu ya. Terus zero meninggal karena HIV/AIDS. Berarti penanganannya nanti sudah gitu. Tepat. Dan ketiga adalah zero diskriminasi stigma. Gitu. Karena kan walaupun sudah terbuka tidak ada lagi diskriminasi. Gitu. Itu selama ini kan yang nyun sewu lintas sektoral pemerintahan itu belum terjadi. Berarti intinya dari komunitas HIV merasa pemerintah belum cukup untuk mewadahi untuk pewujudan dari Trisiro tersebut. Gitu ya Pak. Betul. Ini akan menjadi PR selanjutnya. Jadi program-program yang ada itu belum mendengarkan dari teman-teman ODA. Mas Prasetyo sudah dijelaskan tadi ya tentang Trisiro. Ya, zero infeksi baru, zero orang yang meninggal karena HIV dan zero diskriminasi. Saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah dan pasti ada banyak tantangan. Bisa tidak menjelaskan tantangan-tantangan itu yang jenengan hadapi selama ini itu seperti apa? Enggak dijelaskan. Jadi baik untuk tantangan dari tim kita Bu, biasanya itu adalah akses wilayah. Karena mayoritas dari teman-teman itu memang satu wilayah yang berjauhan.
Itu Bu ya, wilayah Pejauhan. Jadi jangkauan kita akan lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akses obat yang selama ini masih belum merata, itu Bu ya. Jadi kesadaran untuk akses obat itu kita memang sulit. Secara personal kita mendampingi, kita menjelaskan, kita menginformasikan. Tapi untuk ketersediaan obat, semua sudah ada di setiap puskesmas. Lanjut, itu Pak. itu ya. Jadi memang ketersediaan sudah ada. Cuman kadang kendala kita adalah kesadaran teman-teman yang untuk mengakses obat. Untuk mengakses obat itu memang kadang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepatuhan. Meskipun dia sudah akses obat, dia sudah mendapatkan obat, tapi ada yang tidak dikonsumsi. Nah itu juga kendala bagi kita. Ada pendampingan minum obat nggak, Mas? Ada pendampingan, cuman memastikan obatnya dikonsumsi setiap hari begitu. Ada juga, cuman kan memang kita tidak bisa 24 jam untuk mendampingi secara personal, Bu. Jadi memang kembali ke kesadaran. Berarti butuh dari kesadaran tim-tim teman-teman kita yang itu Bu, yang terutama dari ODA sendiri, dari ODA sendiri itu yang memang sulit untuk kepatuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lebih kepada tantangan kita sekarang adalah anak-anak, Bu. Ada anak yang positif. Baik. Ada 30 orang anak-anak yang positif. Yang kendala kita di saat ini hanya bisa mengakses obat di Rumah Sakit Suwondo dengan dokter spesialis anak. Nah itu kan juga kendala kita. Anak-anak itu kan juga bersekolah. Satu itu. Kedua, kerahasiaan anak-anak sendiri itu kan perlu kita depankan, Bu, untuk masa depan mereka. Nah kita pengen di puskesmas atau bagaimana dari tim pelebaran layanan untuk begitu ya, tidak harus di Suwondo. Iya, betul, Bu. Karena Kabupaten Pati ini kan luas sekali secara geografis, sehingga kalau rumahnya jauh sana harus ke Suwondo setiap kali untuk mengambil obat itu mungkin menjadi satu kendala tersendiri. Karena mungkin orang tua juga bekerja sibuk, terus juga kendala di anak-anak itu juga. Itu kita kendala di situ juga. Mas Ari, ini saya sudah buka mencontekan nih. Di Kabupaten Pati ini kan yang terdata terinfeksi HIV dan AIDS itu sekitar 3.200-an orang gitu. Itu yang terdata, belum yang belum terdata ya. Tetapi untuk terkait dengan Rumah Matahari, seberapa yang dari sekian ribu orang ini yang sudah didampingi oleh Rumah Matahari? Iya, Bu. Memang untuk temuan itu memang sekitar 3.200-an, Bu ya. Itu yang terdata itu, Bu ya. Jadi belum yang lain secara gunung es itu kan bisa lebih melebar gitu ya. Betul. Dan kebetulan dari kita di Rumah Matahari itu sudah mendampingi itu sekitar 955 orang untuk ODIF-nya. Baik. Itu ya, 955. Jadi yang untuk kepatuhan minum obat itu dari kita sekitar sudah terjangkau 891 orang, Bu. Baik. Itu perjuangan teman-teman semua. Itu yang sudah kepatuhan minum obat. Sedang yang untuk viral load itu sekitar 103 orang. 103 orang, dan itu masih PR kita bersama, Bu, karena memang jangkauan dari 3.200, jangkauan sementara masih sekitar itu 20%, dan itu memang tugas kita bersama gitu, Bu ya. Dan semoga nanti Rumah Matahari bisa semakin luas jangkauannya kepada teman-teman ODA. Baik, sudah kita gali tentang Rumah Matahari, tempat yang menjadi pendampingan teman-teman orang dengan HIV maupun dengan AIDS begitu ya. Sekarang kita bergeser sedikit nih. Saya udah penasaran, pengen tanya sama tamu satu kita ini, yaitu Mas Fajar Firmansyah. Mas Fajar Firmansyah ini memang benar-benar nih sudah siap di hadapan orang banyak mengaku kalau mempunyai HIV.
siap-siap aja sih Bu. Siap-siap, aja, soalnya emang enjoy ya. dari pekerjaan juga kan harus open status ya. Oh gitu. Begini Mas Fajar, pada saat kapan jenengan tahu kalau jenengan ini mengidap HIV, dan saat tahu pertama kali itu rasanya seperti apa? Boleh cerita sedikit ya Bu? Boleh, Mungkin, ya? banyak juga boleh. Sebenarnya saya itu bukan orang Pati. Iya. Ya, saya sebenarnya dulu orang Kudus. Gitu. Bulan Agustus 2019 ke sini. Terus kerja di sini, kerja di Tayo lebih tepatnya. Pada bulan September apa Oktober saya jatuh sakit. Gitu. Itu waktu 2019. saya 2019. Kurang lebihnya sepertinya September. Oh gitu. Waktu itu langsung dites sama layanan, tapi hasilnya masih non reaktif penyebutannya. Disuruh kembali lagi 3 bulan kemudian. Jadi waktu ketahuannya di bulan Desember. Sebentar Mas Firman, kenapa saat jenengan sakit itu jenengan langsung dites untuk reaktif HIV atau tidak? Ini kenapa ini? Gejalanya apa? Kemungkinan orang layanan tahu nggih Bu gejalanya seperti apa. Soalnya emang dulu waktu pertama yang jenengan rasakan? Pertama yang capek, panas, cepet capek, panas, demam. Terus waktu Desember positif itu ternyata ada pembengkakan di kelenjar getah bening. Oh, iya. Pertama dulu. Dan waktu pertama dulu bagaimana perasaannya sebenarnya biasa aja. Oh, karena dalam mantap sekali. Saya malah dulu lebih khawatir sama orang yang menularkan ke saya. Oh. Soalnya pada tahun 2019 itu emang saya rutin untuk pengecekan tes HIV. Oh, berarti memang sejak dulu jenengan ada di area itu ya? Di area itu. Berarti tertularnya dari ketika di Tayo. Gitu. Oke, berarti pernah melakukan kenakalan remaja. Katakanlah anak muda usia 19 tahun ya Bu. Masih mencoba-coba mencari-cari, apalagi dengan situasi keluarga yang katakanlah kurang harmonis. Dari latar belakang keluarga yang agak broken gitu ya. Dan semuanya emang waktu di fase 2019 itu pun juga fase kehancuran jati diri ya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini ada satu penurunan apa ya, mental dan begitu segalanya ya. Emang diserang dari berbagai arah, katakanlah seperti itu. Kasihan sekali Mas Firman ini ya, Mas Fajar. Terus setelah jenengan tahu HIV, pada saat awal merasa biasa-biasa saja, nggak ada ketakutan gitu karena sakit? Jadi waktu ketika tahu, sebenarnya pada dasarnya satu yang waktu itu saya takutkan itu mungkin lebih takut ke data tersebar. Oh ya. Karena ya kita nggak tahu kan namanya orang. Terus itu mungkin yang pertama, yang kedua mungkin juga teman-teman kita tahu, lingkungan sekitar, kita nggak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita. Pada dasarnya seperti itu. Tapi ya beruntung aja waktu itu punya support system. Oh, bisa disebutkan Mas support systemnya bagaimana, siapa? Teman yang waktu pertama kali aku kasih tahu. Oh, berarti Mas Fajar yakin bahwa temannya ini adalah orang yang bisa memberi dukungan. Iya. Tahu tidak bahwa memang HIV ini tidak bisa disembuhkan? Tahu dari beberapa edukasi di konten-konten sosial media. Oh, berarti langsung searching gitu ya? Searching. Soalnya, waktu itu kan dulu mungkin ya Bu, akan lebih percaya akan pengobatan alternatif atau dan sebagainya. Kalau saya akan menolak hal itu karena
kayak nggak mungkin gitu, nggak semuanya harus dipakai alternatif. Oh gitu, oke. Terus begini Mas, jenengan ataupun bahkan teman-teman yang ada di sekitar jenengan melewati proses penerimaan diri bahwa oh ya saya sakit HIV ini bagaimana? Jadi oh saya sekarang adalah orang yang mempunyai sakit HIV dan hidup saya ke depan seperti apa? Ini penerimaan itu dan mulai jenengan menata untuk masa depannya itu yang jenengan lewati seperti apa Mas Fajar? Untuk selama ini bersyukur alhamdulillahnya ya Bu, lingkungannya sangat suportif. Mereka tidak melihat belakangnya kita seperti apa dan bagaimana. Yang mereka terima ya saya saat ini gitu. Bahkan orang tua? Bahkan orang tua, bahkan waktu pertama saya terkenal pun yang saya ceritakan ke adik perempuan saya. Pertama kali. Respon orang tua seperti apa? Apakah orang tua bagaimana? Karena kan maksud saya begini, apakah orang tua itu tahu HIV? Bisa jadi kan mereka nggak tahu gitu ya. Gimana respon dulu ketika sebenarnya tahu? Mereka nggak tahu. Mungkin mereka mikirnya HIV itu seperti virus flu. Gampang menular lewat berbicara, lewat ini dan itu dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita udah berjalan hampir 6 tahun berarti sampai sekarang dan mereka alhamdulillah masih sehat gitu. Walaupun emang kecewa mungkin ada namanya juga orang tua ya Bu. Melihat anaknya seperti demikian, tapi ya biarlah berjalan gitu. Pernah mengalami penolakan dari teman-teman atau lingkungan? Sejauh ini alhamdulillah belum pernah. Karena emang waktu terkena itu saya langsung mencari orang yang suportif, pengen menerima kita apa adanya biar kita tuh tidak terpaku dengan penyakitmu. Kita tuh masih bisa berinovasi ke depannya, menata hidup yang lebih baik. Biarlah yang lalu biar berlalu gitu. Mas Fajar, dari ceritanya jenengan, gejala yang mengikuti sampai berapa bulan terkena atau bahkan sampai sekarang, apakah masih ada gejala-gejala bahwa jenengan ini sakit kena HIV nih? Dari gejalanya ya Bu, alhamdulillah setelah melakukan pengobatan. Sebelum pengobatan gejalanya itu mungkin masih sering terasa capek. Gampang capek terasa aja capek gitu. Apalagi dengan rutinitas setiap hari ditambah seperti itu. Dengan kadang insomnia juga. Susah untuk tidur. Kadang jam 3, jam 4 subuh baru tidur. Pagi jam 8 bangun untuk bekerja. Nah, ini. Terus setelah itu jenengan gejalanya tidak ada yang berarti, hanya cepet capek sama susah tidur gitu. Tetapi jenengan juga mengkonsumsi obat secara rutin setelah itu? Rutin. Soalnya dulu kan emang ada gejala di pembengkakan kelenjar getah bening. Dulu takutnya waktu dirujuk ke rumah sakit Suwondo, takutnya juga terkena TB. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah TB-nya negatif. Terus melakukan pengobatan rutin mulai hari itu juga. Setelah pengecekan tes TB. Sesakit apa gitu loh? Sesakit apa atau semengganggu apa gejala-gejala tersebut sehingga membuat Anda itu rajin minum obat? Semengganggu apa sebenarnya untuk hal yang gampang lelah, gampang capek itu mungkin bisa ditinggal buat tidur gitu Ibu. Biar esok
besok paginya lebih Seger fit. lagi. Iya. Tapi yang lebih mengganggu itu ketika kita insomnia. Itu sangat mengganggu. Semalaman Nggak bisa tidur. Terus kalau pembengkakan kelenjar getah bening itu mengganggu tidak untuk Waktu itu alhamdulillah setelah beberapa bulan pengobatan HIV itu sudah mereda dan sudah sedikit menghilang. Berarti intinya walaupun belum terlalu parah gitu, jenengan rutin minum obat. Rutin. Yang mendorong untuk rutin, aku minum obatnya 2 hari sekali gitu. Yang Enggak. mendorong karena masih banyak keinginan, Bu. Motivasinya masih banyak. Terus itu yang pertama. Yang kedua masih dulu kan masih sering ikuti K-pop. Pecinta K-pop sama drama juga. Dulu juga selalu mikir kamu harus sehat biar bisa lihat yang lebih baru dan lebih baik lagi itu loh dari drama dan lagu-lagu yang baru. Gitu. Berarti motivasinya adalah drama Korea. Dan yang paling Gen Z banget ternyata tamu saya hari ini. Dan yang paling utama makanan, Bu. Bagaimana makanan? Makanan karena dulu mungkin belum sepopuler sekarang ya, Bu, makanan jajanan mungkin seperti ala kadarnya, tapi memotivasi mie ayam masih enak kok. Ngapain buat sakit dulu gitu. Oke. Ya. Apalagi sekarang udah ada seblak toh. Berarti selama-lamanya harus bisa menikmati enaknya makanan itu. Sampai kita umurnya sampai sebatasnya berapa, selagi kita masih bisa menikmati itu, kita nikmati itu. Siap. Apa peran-peran pendamping selama ini yang sudah dilakukan kepada panjenengan ya selama jenengan merasa terdeteksi HIV gitu ya, ketahuan sakit HIV, menurut jenengan sebesar apa peran dari teman-teman komunitas pendamping? Lumayan cukup besar ya, Bu, sampai sekarang. Bagaimanapun bisa dideskripsikan peran mereka untuk mendorong panjenengan menjalani pengobatan dan lain sebagainya. Bagaimanapun beliau yang ada di belakang layar itu mereka semua sering mengingatkan. Dulu juga kita tidak paham apa itu viralot, mereka juga menjelaskan semua itu. Terus dulu kan programnya belum viralot ya, Bu, masih tes CD4 ya. Iya. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanismenya, apakah itu dari program pemerintah gratis apa tidak. Setelah ada viralot baru tahu. Semuanya dari teman-teman KDS. Pendamping KDS ya, Rumah Matahari. Oke, berarti terus kenapa jenengan memutuskan untuk juga jadi pendamping? Apa yang melatar belakangi itu? Yang melatar belakangi karena kita lihat di lingkungan sekitar ya, Bu, masih banyak stigma dan diskriminasi. Dulu juga berkaca dari kejadian saya sendiri, orang tua saya sendiri juga pernah hampir memberikan stigma dan diskriminasi, walaupun tidak, akhirnya dengan sedikit demi sedikit edukasi, pengennya ya lebih ke depannya masyarakat itu lebih paham dan lebih tahu tentang HIV itu seperti apa. Soalnya kebanyakan dari media sekarang pun yang sering ditampilkan orang yang sudah terkena AIDS-nya, belum orang yang terkena HIV-nya, seperti apa dan bagaimana. Gitu. Ya memang kalau promosi kan harus yang ngeri, Thomas. Iya. Media play-nya kan gitu ya. Media play-nya. Karena perjalanannya bisa jadi sampai ke sana. Jangan sampai ke titik itu begitu. Baik, Mas Fajar, sudah banyak yang dijelaskan dan ada hal yang ingin kami buat supaya teman-teman semuanya yang nanti akan melihat podcast ini itu menangkap pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan, terutama untuk generasi muda
terutama Kabupaten Pati lah ya, karena kita memang ada di Kabupaten Pati. Monggo Mas Fajar. Pesan-pesan buat anak muda sekarang ya, lebih dijaga pertemanannya, lingkungannya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kita di esok hari. Karena memunculkan untuk 3-0, mengurangi infeksi baru HIV itu memang agak sulit. Bukan agak sulit lagi, memang sulit. Tapi jika kita yakin dan saling berpegangan tangan dan kita optimis, pasti itu bakal bisa terjadi di kemudian hari. Tanpa harus menunggu di tahun 2030. Kalau kita semua bisa melakukannya dengan sehat, optimis dan yakin, pasti bisa. Oke, berarti kata kuncinya adalah melakukan pergaulan yang sehat dan melakukan sesuatu dengan cara yang baik, sehat dan baik. Itu ya, Mas Fajar, kata kuncinya, kurang lebihnya seperti itu. Dan terakhir ini untuk Mas Pras ini sebagai bapaknya, bukan bapaknya para teman-teman dari komunitas ya. Pesan esensial apa yang ingin jenengan sampaikan kepada semua yang menonton podcast ini? Terima kasih. Jadi memang dari kita Rumah Matahari itu memang ada kendala. Cuman kita berusaha untuk teman-teman untuk lebih bisa memanfaatkan obat yang tersedia itu secara rutin, karena secara terbukti memang dari obat itu bisa menunjang teman-teman untuk selalu sehat. Di samping itu juga pola hidup yang sehat. Jadi memang bahwa teman-teman memang setelah konsumsi obat, akses obat baik itu juga sampai sekarang tetap sehat. Itu ya. Jadi memang kita tekankan di situ secara personal juga teman-teman berharap untuk konsumsi obat selalu continue, itu Bu. Jadi untuk menunjang imun tubuh gitu ya. Itu. Berarti pesannya adalah bagaimana pendampingan untuk terus rutin dan disiplin mengkonsumsi obat begitu, sehingga nanti menzerokan meninggal dunia. Gitu ya, Mas Pras. Baik. Ternyata seru juga ya, seru juga berbincang dengan teman-teman dari Rumah Matahari maupun orang dengan HIV. Dan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Memang HIV ini perlu penanganan yang lebih serius, perlu kerjasama yang lebih meluas begitu ya, dan juga perlu mengedepankan menjaga keberlanjutan dari HIV, layanan HIV begitu, sehingga ini tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu sebuah kerjasama yang baik dari semua lintas sektor. Betul Bu. Dan terima kasih untuk Mas Pras dan Mas Fajar sudah hadir di sini dan juga untuk Sobat Dinkes semuanya, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan kita bicarakan di sini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Heni Rahmawati mohon maaf dan undur diri. Sampai bertemu lagi di Ngobras episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Oke. Semangat.